Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang algoritma random forest. Nah, pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan kita ya. Pada video kali ini yaitu workflow machine learning, ensemble learning. Kita akan belajar juga tentang homogeneous dan heterogeneous ensemble learning, serta random forest dan studi kasusnya. Sebelum kita ke materi random forest, kita belajar dulu tentang workflow machine learning ya. Teman-teman harus paham dulu tentang workflow dari machine learning. Nah, dalam machine learning itu kita memiliki general model training, yaitu dari segi training set, yaitu kita punya X-train dan Y-train. Yang selanjutnya kita lakukan modeling. Nah, setelah muncul atau setelah kita lakukan modeling dengan algoritma, akan jadi sebuah data training model yang berasal dari X gitu ya, dan X data, jadi data feature-nya. Nah, X new yang akan menghasilkan sebuah Y pred atau Y prediksi. Nah, untuk selanjutnya teman-teman yang perlu teman-teman pahami ada juga bahasan tentang ensemble learning. Nah, ensemble learning ini dilakukan terkadang apabila model kasus seperti ini kurang optimal terhadap processing data, sehingga perlu dilakukan sebuah model ensemble learning. Ensemble learning dilakukan untuk melakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa algoritma atau dengan algoritma sejenis yang dilakukan secara bersamaan gitu ya. Nah, di sini ada sebuah sama untuk kasusnya training set gitu ya. Nah, ini ada X-train dan Y-train, akan tetapi dilakukan pengolahan menjadi 3 bagian atau 3 algoritma yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya pengolahan dengan menggunakan 3 algoritma yang berbeda ini disebut dengan heterogeneous ensemble learning. Sedangkan pengolahan dengan algoritma yang sama itu disebut dengan homogeneous ensemble learning. Nah, di sini sebagai contoh yaitu kita ada algoritma KNN, ada algoritma SVM, ada algoritma decision tree. SVM ini adalah support vector machine. Nah, nanti akan kita pelajari juga algoritma ini ya. Nah, dari algoritma KNN itu ada XNew, yaitu dari train model yang menghasilkan sebuah Y-pred yang pertama. Kemudian SVM menghasilkan sebuah data train model yang kedua dan menghasilkan Y-pred. Nah, decision tree juga menghasilkan sebuah data train model yang ketiga dan menghasilkan Y-pred. Nah, ketika Y-pred ini dilakukan sebuah majority voting. Nah, jadi untuk majority voting apabila itu merupakan sebuah klasifikasi task atau kegiatan klasifikasi akan dilakukan dengan mencari kemunculan terbanyak atau disebut juga dengan mode. Sedangkan untuk regresi task akan dilakukan dengan mencari min atau rata-rata dari ketiga Y-pred ini, yang hasilnya akan menghasilkan sebuah Y-pred final. Nah, berikut ini sebuah bagan alur gitu ya dari workflow sebuah pengolahan data dalam bentuk machine learning. Nah, untuk selanjutnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ensemble learning dibagi menjadi 2, yaitu homogeneous dan heterogeneous ensemble learning. Homogeneous yaitu penggunaan model machine learning yang sejenis, sedangkan heterogeneous penggunaan model mesin yang tidak sejenis. Nah, kenapa kok kita harus belajar tentang ensemble learning? Karena dalam algoritma random forest ini
itu merupakan adopsi dari ensemble learning, akan tetapi yang diolah merupakan algoritma yang sejenis, yaitu decision tree. Jadi dari beberapa macam decision tree atau kumpulan-kumpulan pohon gitu ya, akan menghasilkan sebuah hutan pohon. Nah, analogikanya seperti itu. Jadi random itu kan, random forest itu kan hutan gitu ya. Jadi dari kumpulan decision tree beberapa pohon. Nah, untuk selanjutnya kita juga belajar tentang bootstrap aggregating gitu ya. Bootstrap aggregating ini merupakan random sampling gitu ya, random sampling dari homogeneous ensemble learning. Nah, jadi seperti ini, hampir sama gitu ya teman-teman. Nah, untuk random forest itu dari baggingnya ini tadi. Nah, ini ya implementasi dari homogeneous ensemble learning. Jadi bagging tadi ini sudah saya kasih juga untuk referensinya dari Wikipedia teman-teman. Nah, di sini ada bagging gitu ya, bagian bootstrap aggregatingnya di bagian 1 menjadi sebuah model, bagian 2 menjadi sebuah model, bagian 3 menjadi sebuah model. Nah, bagging and feature randoms ini nantinya akan menjadi sebuah YIPRED. Nah, kalau bingung kita langsung saja ya ke materi atau langsung ke codingan gitu ya teman-teman. Nah, oke. Di sini saya punya ini saya ubah jadi presentasi mode dulu. Di sini kita menggunakan data load iris ya, bawaan dari modul sklearn. Jadi di data load iris ini, nah kita import library-nya dulu dan datasetnya. Jadi dengan menggunakan from sklearn.dataset pakai S, import load underscore iris dengan X dan Y, X-nya sebagai feature, Y-nya sebagai label atau class, sama dengan load underscore iris return X, return underscore X underscore Y sama dengan true. Kemudian kita lakukan print dari dimensi feature-nya shape ini gitu ya. Nah, next ada data training dan data testing. Kemudian dari data training dan data testing ini nanti sebentar. Nah, kita import dulu train test splitnya. Jadi from sklearn.model underscore selection. Untuk modelnya ya, kita import training underscore test underscore split dari apa? Dari training X-train dan X-test-nya, Y-train dan Y-test-nya, sama dengan train underscore test underscore split dan X, Y. Ini test size-nya adalah 30% untuk data testingnya, dan data trainingnya otomatis menjadi 70%, dan random state-nya adalah saya isi 0. Nah, ketika kita running nggak terjadi apa-apa gitu ya. Nah, adanya di sini. Kemudian kita lakukan permodelan dengan menggunakan algoritma random forest. Kita import lagi library-nya, yaitu sklearn.ensemble, import random forest classifier dengan menggunakan model sama dengan random forest classifier dengan n estimatornya 100 dan random state-nya juga sama 0-nya. Kemudian kita jalankan. Nah, ini random state-nya 0. Kalau misalnya random state-nya ini dirubah, silahkan bisa teman-teman explore hasilnya bagaimana kalau dirubah gitu ya. Nah, setelah jadi semuanya, kita lakukan evaluasi model dengan menggunakan classification report dengan library metric from sklearn.metric, import classification report yang hasilnya adalah YIPRED, model prediksi dari X-test.
kita print. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Tingkat akurasinya adalah sebesar 98%. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada precision dan recall-nya, kemudian ada supportnya di masing-masing forest gitu ya. Nah, ini di masing-masing kelasnya. Ini masing-masing kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Kemudian kita akurasi dengan menggunakan makro average rata-ratanya dan weeknya berapa. Nah, demikian video ini yang pertama. Kemudian kita akan lanjut ke studi kasus dengan menggunakan data real dalam random forest. Oke. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa download dulu dataset di dalam link GitHub ini ya teman-teman. Nah, untuk link GitHub teman-teman bisa download. Di sini ada saya pakai apa? Adult data. Oke. Di sini ya adult data, di sini ada dataset dari random forest. Nah, oke teman-teman, saya rubah dulu ke presentasi mode. Nah, di sini ada classification task dengan random forest. Teman-teman bisa klik di sini random forestnya gimana. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ini backingnya. Nah, untuk link datasetnya juga sudah saya tampilkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan ya import library. Saya menggunakan library pandas. Jadi import pandas aspd, import numpy as np, kemudian import sklearn.tree as tree, import sklearn.model_selection as ns, dan import sklearn ensemble as ans, import sklearn metric as mat, dan ini random forestnya saya singkat menjadi RF dari ensemble ya, ENS ensemble random forest classifier. Ini saya running. Nah, setelah jalan, yang saya lakukan yaitu saya melakukan import dari dataset. Nah, teman-teman, karena dataset yang saya ambil adalah bentuknya CSV, jangan lupa PD read-nya adalah CSV bukan Excel ya teman-teman. Nah, di sini adalah link pad dari data teman-teman, disesuaikan saja dengan lokal komputernya. Nah, setelah saya running, akan saya tampilkan 10 data yang pertama, yaitu ini. Akan muncul seperti ini. Ini ada age, work class, terus ini kode, educationnya apa, education namanya ini, marital status, occupation, relationship, race-nya itu warna kulit ya. Jadi ini untuk male-nya, capital gain, capital loss, hour per week, native atau kebangsaan, dan income-nya berapa. Ini data dummy ya teman-teman. Nah, next yang akan saya lakukan yaitu yang pertama kali, ini kan sudah saya punya data, saya akan cleaning datanya dulu. Untuk inputan yang bernilai 0 akan saya hapus. Nah, drop, nah ini merupakan perintah untuk menghapus dalam pandas. Kemudian setelah itu yang akan saya lakukan yaitu saya melakukan pre-processing data dengan menggunakan label encoder. Nah, jadi untuk segala macam teks, jadi ya kolom yang isinya teks gitu ya, value-value yang isinya teks atau feature ya. Nah, ini akan saya ganti menjadi bentuk numerik semuanya. Nah, oleh karena itu saya menggunakan library dari label encoder. Ini saya singkat ya teman-teman. Nah, saya running.
Nah, untuk penulisannya bagaimana? Nah, ini penulisannya saya gabung atau saya jadikan satu. Kalau teman-teman mau per satu-satu juga nggak apa-apa, silakan. Tapi ini saya gabung, saya sudah bikin dari berdasarkan kolomnya yang akan saya transform gitu ya. Jadi ini ada sex, education, race, work class, occupation, relationship, dan native. Untuk yang lainnya tidak. Nah, ini akan saya jalankan. Setelah jalan, nah, ini juga ini saya hapus untuk bagian ini ya, ada beberapa yang dihapus. Nah, kemudian kita munculkan. Nah, ini sudah berubah. Oh, marital status belum. Marital status. Oke. Ini saya copy saja untuk marital status ya. Sih. Ya, ini belum. Oke, saya copy. Oke, kemudian saya jalankan lagi. Saya running kembali. Nah, ini sudah berubah. Nah, udah bentuknya dalam numerik semuanya ya, kecuali income untuk labelnya. Nah, ini sudah berubah, sudah bentuknya sudah integer semuanya. Next, kita lakukan modeling data. Nah, yang akan kita lakukan yaitu kita melakukan training test gitu ya. Modeling data ini sebesar 20%, atau kalau teman-teman ingin dirubah jadi 30% saja untuk tesnya. Nah, setelah saya running, selanjutnya kita lakukan evaluasi model dari model yang nah, ini ya. Ini ngikut ternyata. Oke. Kemudian kita running. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, kayak ini dalam bentuk classification report. Oke, sedangkan untuk akurasinya hanya sebesar 50%. Nah, berarti ini ada yang salah gitu ya, atau ada hal-hal yang nggak perlu dilakukan, nggak perlu masuk gitu ya, kolom-kolom yang harusnya dihapus itu yang mengurangin nilai akurasinya. Nah, di sini kesimpulan dari statistik tersebut dilihat bahwa nilai akurasi sebesar 50%. Berarti sangat buruk gitu ya. Nah, untuk dapat meningkatkan nilai akurasi, kita dapat membersihkan data yang masih nol atau disebut dengan binding. Nah, angka akurasi bukanlah ukuran untuk unjuk kerja, akan tetapi perlu dilihat juga angka dari precision call. Nah, precision call yang mana? Nih, precisionnya. Ternyata ada yang 56%, 28%, 47%, 21%. Nah, dengan menjalankan fungsi tersebut terlihat juga bahwa feature yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu 37%. Ada, nah ini 37%. Nah, jadi bisa teman-teman lihat yang lainnya hanya 15%, 14% gitu ya. Ini malah 0,6%. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan modifikasi. Nah, di sini ya, modifikasinya di sini bisa dengan menghapus. Nah, menghapus untuk kolom-kolom yang sifatnya nggak penting. Contohnya ini, coba saya hapus. Income harusnya masuk. Nah, ini
hasilnya akan beda juga teman-teman. Nah, jadi ada 14 running. Error. Nah, ini kenapa nih errornya? Could not convert to float. Oh, berarti ini harus masuk income-nya, koma. Oke, kita shift enter, kita running lagi. Apakah masih error? Kita tunggu. Oh, ternyata tidak error dan hasilnya malah menurun. Nah, ini teman-teman coba nanti diolah ya, mana yang harus dihapus, mana yang tetap gitu ya teman-teman. Oke. Untuk referensi ini merupakan datasetnya ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu informasi dari untuk referensi, ini datasetnya dan referensi dari Wikipedia. Nah, silakan teman-teman coba untuk latihannya, dan video ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.